Padahal kita masuk surga bukan karena tahajud kita, bukan karena witir kita, bukan karena tarawih kita, bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amal. Tidak satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Wala ana ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, ahli pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Penjelasan ulama tentang ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu fima bainakum, kemudian dia mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan: duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Jadi kalau ada nanti di antara jamaah ini yang tertidur saat saya menjelaskan hadis ini, itu berarti memang hatinya betul-betul tenang. Wasyad bihimur rahmah, turun rahmat kepada mereka. Padahal kita masuk surga bukan karena tahajud kita, bukan karena witir kita, bukan karena tarawih kita, bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amal. Tidak satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Wala ana ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Berkumpul di masjid ini diantaranya adalah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Uli ajnihati, bersayap. Masna, ada yang sayapnya 2. Wa sulasa, ada yang sayapnya 3. Wa ruba, ada sayapnya 4. Kalau diletakkannya satunya di ujung dunia, maka yang satu lagi di ujung timur, di ujung barat. Itulah mengapa manusia itu diciptakan dari darah, tulang, daging, nampak dia berbentuk, dan malaikat tak nampak, tak berbentuk. Karena seandainya malaikat itu nampak dan berbentuk, maka tidak muatlah dunia ini. Saking besarnya malaikat. Malaikat yang besar, yang hebat itu, apa kerja dia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat yang agung, yang besar, yang hebat, yang gagah, yang perkasa, yang mulia itu kerjanya hanya bertasbih saja. Sedangkan manusia yang diciptakan di yang hitam, yang bau, yang busuk itu, busuk juga perbuatannya. Maka bagaimana caranya biar bisa kita satu majelis sama malaikat, berkumpul di masjid, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah, diturunkan ketenangan ke dalam hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya. Hai malaikat, dulu aku waktu mau menciptakan mereka, kalian semua komplain mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka itu nanti hanya akan berperang, menumpahkan darah, berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Tapi tidak begitu dengan orang Palembang. Kuciptakan mereka, mereka duduk bersimpuh di masjidku. Mereka mendengar kajian sabda nabiku, kata Allah SWT. Pernahkah mereka melihat surga? Tidak.
Benarkah mereka menengok neraka? Tidak. Benarkah mereka melihat aku? Tidak. Bagaimana seandainya mereka pernah menengok aku dan pernah melihat surga dan pernah merasakan sakitnya neraka? Kata malaikat, tentulah amal mereka lebih hebat daripada ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. 4 balasan. Turun rahmat, diliputi rahmat, ditenangkan hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Cerita. Hadis itu cerita. Hadis Nabi, cerita tentang Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Yang 5 ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulin, cakap, statement, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw fi'lin, perbuatan. Bagaimana dia salat mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia tawaf dan sa'i, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia pakai sorban. Perbuatan. Mengudhifa Nabi SAW min qaulin aw takhririn. Ada sahabat Nabi yang melakukan suatu perbuatan disetujui oleh Nabi, namanya takrir. Ada orang menerjemahkannya pengakuan, ada orang menerjemahkannya persetujuan. Contohnya, Nabi sedang sholat, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan itu, Nabi tak pernah membaca itu, Nabi tak pernah menyuruh itu, Nabi tak pernah mengatakan begini doanya. Selesai sholat Nabi tanya, manil qail, siapa tadi yang dengar membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila? Ana ya Rasulullah, aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Sejak itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Titik. Sampai itu saja. Lalu doa iftidah yang kita baca selama ini, dua hadis yang dicampur, digabung jadi satu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Titik. Tak sempat sholat sunat taubat, mati di rumah dukun. Di akhirat satu sel kau sama dukun, neraka jahanam tempatnya. Makanya minta ampun kepada Allah daripada dosa syirik. Insya Allah kita semua ini udah lepas dari syirik sudah. Makanya ikuti kajian sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Begitu anak-anak kita diajarkan pakai irama, karena dengan irama itu dia mengingat. Ibu-ibu menidurkan anaknya juga itu, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Menjadi doa bagi anaknya, dibacakan di rumah, menjadi doa sehingga dijauhkan dari bisikan setan. Orang sekarang menidurkan anak yang dinyanyikan lagu pulang-pulang berbadan dua. Baliklah anaknya hamil 3 bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dulu saya sangka kalau sudah meninggal orang tua itu nanti sebulan setahun sakitnya hilang. Rupanya baru saya sadar sakitnya tidak hilang-hilang. Makanya kalian anak-anak muda, kalau emak kalian masih hidup, kalau ayah kalian masih hidup, nanti sore kalian belikan makanan buka puasa sesuai duit kalian. Mereka tak minta kalian belikan gelang emas, mereka tak ada minta kalian buatkan rumah besar. Mereka hanya senang kalau kalian senangkan hatinya. Ditengoknya kalian sore pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, oh lah senang hati dia nengok kalian. Kalau masih hidup dia senang kan? Kalau dia sudah meninggal,
Ya Rasulullah, ummi matat, makku meninggal dunia, apa tasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahala sedekahku ini? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Sakil ma, memberi air minum. Beri air minum. Saya biasa kalau sudah ceramah cerita tentang beri air minum, tak lama sudah itu datang air minum. Ini saya kasih tahu supaya jangan jamaah mengasihkan air minum. Kau kasih air minum sebotol. Kemarin saya sholat di masjid, di belakang masjid ada kulkas, tapi kulkasnya tidak sampai beku, cuman air dingin saja. Siapa yang mau masuk ke dalam, tinggal ambil air minum. Kan bagus, sedekah. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah Pak. Berapa juta? Sedekah kulkas 1. Bagus. Datang orang haus, minum dia. Buat situ. Wakaf untuk almarhumah emak saya. Begitu kalau sayang orang tua. Ceramah di Banjarmasin, di depan rumah bapak, di luar pagar ada freezer besar, kira-kira 2 kali AC, itulah besarnya. Ada gelas di luar, gelas kaleng diikat pakai gembok, takut dibawa disangka barang bekas. Wakaf, semua orang yang haus akan minum. Di Mesir itu kalau kita pergi mancing di tepi sungai Nil, di tengah sawah, di tengah kebun-kebun, maka di situ ada gentong besar yang terbuat dari tanah liat, tembikar kata orang Melayu. Haus kami, waktu kami mancing di sungai Nil, haus betul. Lalu kemudian kami tengok, oh ada air, ambil minum. Oh, begitulah mereka bersedekah air minum. Sejuk sekali air Mesir ini, padahal di tengah gurun pasir, panas. Kenapa sejuk? Kami tengok dalam tembikar, rupanya lumutnya tebal betul. Tak pernah dibersihkan. Anak-anak kata pun banyak dalam. Patutlah sejuk. Maka zaman sekarang kita jangan lagi bersedekah air dalam tembikar, tapi cukup datang ke pesantren, Pak Kiai, berapa sumur bor yang bisa dibangun? Berapalah harga buat sumur bor? Di Palembang berapa pasaran harga sumur bor? Hah? 200? 2.100.000? 1.200.000? Karena udah lama berkawan, 1.300.000 saja. Waduh, 1.300.000 Pak, satu sumur bor di Palembang 1.300.000. Maka ini mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum Pak Kiai, Tuan Guru, ya. Berapa santri di sini? Ada 3.000 Pak Ustaz. Banyak ya. WC-nya berapa? 3. Ngantrinya mereka pagi itu. Cuma ada yang tertahan, ada yang tak tertahan, ada yang terlepas. Hah? Kau wakafkan WC tempat wudhu sekalian. Itu luar biasa untuk almarhumah. Jalan-jalan orang kaya sore-sore naik mobil nengok baleho, pembebasan tanah, pembangunan masjid 1 meter hanya 500.000 saja. Berhenti. Catat nomor. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul kalian pengurus mau pembebasan masjid ini? Ya. 1 meter berapa? 500.000. Saya 100 meter. Mantap. Bapak mau transfer? Nantilah, niat aja dulu. Namal a'malu binniyat. Transfer lah. Betul-betul lah ini jamaah PHP, memberi harapan palsu. Kalau masih hidup dia cium tangannya, peluk badannya, belikan kain, belikan sajadah, dipakainya kainmu, dibentangnya sajadahmu, mengaji dia di tengah malam. Oh, itulah nikmat yang paling besar. Tak ada doa yang paling mustajab, apalagi ini bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di ujung Ramadan, kalau masih hidup. Jadi jangan kau ejek orang ziarah di akhir Ramadan, dia sedang ibu sama orang tuanya. Dia kemarin pakai narkoba, mabuk, sakau. Di akhir Ramadan dia tobat, ziarah dia. Pas sedang ziarah, itulah kau datang. Ya akhi, ziarah di akhir Ramadan itu bid'ah. Aku mabuk 20 tahun, tak ada kau bilang bid'ah. Aku baru tobat pagi tadi, sekarang aku ziarah kau bilang bid'ah. Inilah sama kau gitu. Kalau masih hidup dia, jangan kalian lawan.
Dengan orang tua itu jurusnya 3 aja anakku. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan lawan, karena kalau lawan kau menyesal. Kalau saya balik, masuk saya ke rumah mak saya, apapun kata dia, saya diam. Dia kan orang sudah tua, 70 tahun. Lama-lama dia berhenti. Pas dia berhenti, ada lagi. Peluk badan. Kalau kau lawan, mungkin kau menang, mungkin kau hebat, tapi nanti lama-lama kau menyesal. Dan menyesalnya tak bisa dijemput. Kalau kata orang Melayu, risau hati tak tahu di mana mau dialamatkan. Sesudah dia mati, barulah kau mencakar dinding. Oh mak, pernah tak nengok orang maknya mati mencakar dinding? Itu penyesalan yang mendalam, tak bisa dijemput balik. Tapi kalau kau buat baik, punya duit bawa umrah, duit banyak pergi haji, kau senangkan hatinya, andai belum bisa menyenangkannya, prinsipnya satu saja, jangan kau susahkan. Kalau kau bisa membahagiakannya, jangan kau sempitkan hatinya. Dia udah meninggal Pak Ustaz, ziarah ke makamnya, jangan sampai lalangnya setinggi tegak. Bangun tengah malam, baca Yasin, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebesar buah keras, tai kau dimakan. Itu cakap emak saya dulu. Saya dengar sampai sekarang. Sebesar buah keras, tai kau makan. Kenapa gitu mak? Setiap anak-anak nih, itu emaknya memakan taiknya sebesar buah keras. Tahu buah keras? Buah keras untuk menggulai sebesar semangat. Macam mana pula emak makan tai sebesar buah keras? Dia sedang mencebok anaknya, dia sedang mencebok, dia sedang makan enak. Pas sedang makan enak, cerip anak itu berak. Diceboknya, habis ceboknya kurang-kurang bersih, kadang makan dia lagi. Sehari segini, sehari segini, sehari segini. Anak tuh besar 5 tahun, 10 tahun. Satu anak tuh sebesar buah keras tai dimakannya. Tapi begitu besar sombongnya minta ampun. Padahal kalau dia mau dicekiknya waktu mati. Cuman orang tua ini kan cakapnya tak kasar. Udah berdiri gini mau foto, mau bawa foto. Ustaz Somad udah bawa foto, berdiri. Ada mak-mak tua situ. Apa kata bini? Mak, pinggir bentar ya mak, kami mau foto keluarga. Oh, hancur hati. Dalam hati saya, aku kalau hidup mak aku pegang mungkin tak lepas. Jadi halaunya pula mak. Mak, pergi bentar sana, kami mau foto keluarga. Mau saya mengamuk, takut saya tak jadi berfoto tadi. Nanti kalau ada keluarga, jangan kalian buat begitu. Kan banyak tukang foto itu bisa mengcrop. Tak pandai mengcrop, mari saya ajarkan. Gini cara mengcrop. Mengcrop foto tak tahu. Kenapa orang tua ini dihalau? Mana perasaan dia waktu pergi? Senangkan hati. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka dosa yang tak terampuni, na'udzubillah. Peminum khamar boleh jadi di dunia ini bahagia, tapi di akhirat dia kena. Tapi durhaka kepada orang tua akan dituntut di dunia, mendapat di akhirat. Berlinang air mata, berenang dalam kesusahan, tak akan pernah mengicap kebahagiaan. Bagi yang sudah meninggal dunia, tak ada cara lain kecuali berpuasa sampai pahala. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa orang tuanya, soma'an walihu, puasa dia, dihadiahkannya pahala puasanya sampai. Kenapa Ustaz buat suara ini tinggi? Kalau suaraku rendah nanti aku menangis, pengajian ini berhenti. Cuma kalau buat suaranya tinggi. Salat, selepas salat tengah malam kau berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswaahu. Tak pandai ku bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Jadikan kuburnya istana-istana yang megah ya Allah, jauhkan dari azab ya Allah. Bagaimana dia sayang kepada aku. Berapa kali dia tak tidur malam gara-gara tangismu. Pernahkah kita bertanya berapa hari kita menangis? Ustaz memangnya pernah tanya? Pernah. Waktu hidup dulu saya tanya, mak aku dulu waktu kecil menangis mak. Iya. Berapa lama aku menangis? Dari mulai subuh sampai subuh. Berapa lama? 7 bulan. Patutlah suara saya tak habis-habis ceramah.
7 bulan kata dia saya menangis dari subuh ke subuh. Tidur sedikit, nangis lagi. Tidur sedikit, nangis lagi. Berapa kali dia tak jadi pergi undangan gara-gara udah bagus pakai tak jadi. Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya gara-gara kita. Berapa kali dia dihalau dari tempat yang mulia gara-gara kita meraung di situ. Orang suruh tajam semua biji mata orang tengok dia. Pernah kita pikirkan itu? Hukukul walidain. Yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah saudara melihat peristiwa ini? Betul Pak Hakim, berani anda bersumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi, saya melihat dengan nyata. Padahal dia sudah dibayar kong kali kong kompromi. Kalau kau mau, nanti ku bayar kesaksian palsu, hanya untuk semeter tanah, hanya untuk emas dan perak, hanya untuk 1, 2, 3 pintu ruko, kau bersaksi palsu, maka sudah jatuh dalam dosa besar. Maghrib di Palembang jam berapa? Hah? Jam 1? 18:01. Oh, udah masuk sholat isyraq 18. Gitu cara ngukur sholat isyraq. Jadi kalau maghribnya jam 6:01, maka jam 6:01 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Tadi kata Ustaz Somad, dosa besar isyraq. Sekarang sholat sunat isyraq. Yang dosa besar isyraq pakai kaf, isyraq. Yang sholat sunat isyraq terbit matahari, isyraq, isyraq dalam. Kalau payah nyebut qaf, banyak minum cukup. Sunat isyraq 2 rakaat. Tapi ada yang bilang syuruk Pak Ustaz, waktunya namanya syuruk, syuruk, nama sholatnya isyraq. Ingat itu, nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Balik ke rumah, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq. Sampai ke rumah, bang, tadi ku dengar Ustaz Somad menjelaskan, cuman aku agak-agak putus tadi connecting internetnya. Apa kata dia? Nama waktunya isyraq, nama sholatnya syuruk. Oh iya iya. Yang datang lupa, yang mendengar tak ingat. Itu sunnatullah, itu manusia. Kalau tak lupa terus, itu namanya laptop. Kalau ingat terus tak lupa, itu namanya smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Yang punya bodoh. Apa tak cerdas? Handphone itu cerdas. Handphonenya cerdas, asal masuk waktu azan dia, asal masuk waktu azan dia. Yang punya itu mematikan, asal dengar azan apalah hidup terus saja, apalah hidup terus. Jadi saya khawatir nanti di akhirat itu banyak handphone nih masuk surga. Ya, nauzubillah. Jadi jangan sampai kita terjebak pada saksi palsu, kesaksian palsu. Hai kepada seluruh jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa pula baik dia korupsi? Dia makan haram. Belum pernah saya memberikan kesaksian palsu. Tapi ada ulama meninggal, tak diminta. Saya mengatakan, aku Abdul Somad bersaksi selama berkawan dengan orang ini, tak pernah menyakitkan hati, istiqamah salat berjamaah. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini baik. Boleh kita memuji orang, ya. Ketika lewat jenazah, sahabat memuji, orang baik, orang baik, orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah 'alal ard. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Tapi saksinya jangan direkayasa. Tentang pejabat orang kaya meninggal, dipanggil lah, hai semua jamaah, apakah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau saya ada, apakah ini baik? Belum tentu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sah. Gimana saksi? Sah. Gimana saksi? Sah.
Sebenarnya saksi dalam acara pernikahan ini adalah kita semua yang hadir. Tapi menurut Kementerian Agama, aturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka yang membubuhkan tanda tangan hanyalah kedua saksi ini saja. Kalian yang hadir dalam akad nikah itu tahu bahwa anak ini lahir bulan Maret, bapaknya nikah bulan Januari. April, Mei, Januari. Padahal dalam fikih 6 bulan masa paling cepat orang bisa hidup. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun disusukan. 2 tahun disusukan berapa bulan? 12 tambah 12 24 bulan. Kata dia salasuna syahra. Mengandung dan menyusukan 30 bulan. Menandung, menyusukan 30 bulan. Mengandung, menyusukan 30 bulan. Menyusukan 2 tahun, 12 tambah 12 24. 30 kurang 24 60. Memang kalau lapar payah ngitung memang. 30 bulan kurang 24 6 bulan. Kenapa disebut di situ masa mengandung dan menyusukan 30 bulan? Karena janin bisa hidup keluar itu masa paling singkat 6 bulan. Jadi kalau ada pengantin baru nikah Januari, lahir anaknya 1 Juli, tak dapat kita pastikan anak ini hasil zina. Bisa jadi dia memang yang 6 bulan. Bibit unggul 6 bulan keluar. Cepat dia. Pas ditanya, oh kenapa cepat betul keluar? Tak sabar lama kali dalam kerja. Tapi jelas-jelas 3 bulan. Mana pula ada janin bisa 3 bulan hidup? Jadi kenapa nih bisa hidup? Berarti ini hasil dari kertas yang sudah dicoblos sebelum pilkada. KPU tidak mengakui ini. KPU aja nggak mengakui. Kenapa kamu bersaksi mengatakan sah? Maka saya jarang datang akad nikah, kecuali diundang dan saya kenal tahu betul kapan. Kalau cuma datang-datang aja, ngapain kita jual persaksian kita hanya karena semangkok mie ayam? Kalau masuk neraka agak mahal sedikit lah, 2 miliar. Iya kan? Iya pula. Hanya sekedar persahabatan, hanya sekedar kenal baik, mau hadir akad nikah dan mau bersaksi. Persaksianmu adalah persaksian palsu, guys. Ini penting ini. Kalau tidak kita nanti terjebak pada saksi-saksi palsu. Ketika engkau mengambil paku dan kau cobloskan ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi dan berkata, bagusnya mic kecil ini. Kalau tahu bagus, kenapa lo ku pegang dari tadi? Sangat tak hidup. Kena prank saya di Plembong. Itulah pelajaran akan datang Abdul Somad. Coba dulu, jangan sepele. Tentang mic ini kecil sepele. Pegang dari tadi, habis sejam megang mic. Ambil kertas, dicobloskan paku, maka sesungguhnya itu adalah kesaksian. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi bupatiku, wali kotaku, gubernurku, presidenku, anggota dewanku, dewan kabupaten, dewan kota, dewan provinsi, DPR RI, DPD. Kita sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah. Ini bukan sekedar menyoblos. Tak perlu kita bahas panjang karena masih lama pilkada. Tapi video ini perlu diingat oleh jamaah. Itulah dosa besar. 3 dosa besar kita kaji. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Masjid Agung Subuh tadi? 3 dosa besar. Apa aja yang 3 itu? Ngantuk betul aku entah. Ustaz itu pun kadang-kadang nampak aku 3. Ya, tak usah ragu, tak usah sedih. Insya Allah rekamannya ada kamera-kamera yang merekam. Tapi ada ulama yang tidak mengakui ada dosa besar, ada dosa kecil. Kata dia tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, semuanya dosa besar. Karena bukan dilihat pada perbuatannya, tapi dilihat di mana kita melakukannya. Walaupun perbuatan itu kecil, tapi dilakukan di depan orang besar, maka dia menjadi besar.
perbuatan kecil dilakukan di depan orang besar, maka menjadi ngupil. Ngupil itu perbuatan besar apa kecil? Kecil. Kalau ada orang ngupil, ada yang terganggu hidung dia. Ada orang ngupil lalu hidung kita ada. Ngupil itu tidak merugikan siapa. Andai mengupil kita satu provinsi Sumatera Selatan, rugikah Indonesia? Tidak. Kita sepakat bahwa ngupil itu perbuatan kecil. Oke? Ngupil perbuatan kecil. Tiba-tiba ada anak muda dari Palembang diundang ke Istana Negara mendapat penghargaan Pemuda Kreatif 2021. Amin. Disorot oleh 25 TV swasta. Saat sedang Presiden memberikan kata sambutan, kira-kira masalah ini jadi besar atau kecil? Kenapa dia besar? Masalah kecil dilakukan di hadapan. Kalau ngupil menjadi besar karena dilakukan di depan penguasa, bagaimana dengan dosa yang kau anggap kecil dan kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kau update status pagi ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada almarhum Haji Muhammad Ikhlas Thaha bin Abdullah, Raden Haji Menteri Hamid bin Raden Abdul Hamid Ternate, Raden Ayu Khairani binti Raden Haji Menteri Hamid, Raden Abdul Hamid Ternate bin Raden Adnan, Raden Ayu Habibah binti Raden Abdul Karim, Raden Muhammad Zahir bin Raden Muhammad Zahri, Raden Ayu Umi Kalsum binti Raden Ali Abiyab. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ahlahum minas sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka ilaika bisirril Fatihah. Kami minta kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang Kau uji dengan sakit. Ibunda Hajjah Mutawaliyah binti Katorjomodo, Haji Setiawan Ikhlas bin Haji Muhammad Ikhlas Toha, Hajjah Raden Ayu Zainuri binti Raden Muhammad Zahir, Raden Muhammad Taufik Husni bin Raden Haji Menteri Hamid, Nyayu Sawitri binti Haji Muhammad Rusdi Mahmud, Haji Muhammad Rusdi Mahmud bin Haji Mahmud, Hajjah Hamidah binti Muhammad Mukhtar, Raden Muhammad Fikri bin Raden Muhammad Taufik Husni, Raden Muhammad Fajri Triansyah bin Raden Muhammad Taufik Husni, Raden Ayu Dwi Febriani binti Raden Muhammad Taufik Husni. Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Mu'afi, Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit, syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil arsyil azim ayyashfiyahum. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil arsyil azim azhil basa. Isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. U'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dapat hadiah tongkat. Bulan lalu saya ke Palembang dikasih tongkat. Sebulan sesudah itu menikah saya. Jadi takut saya menerima tongkat. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Kalau tak sanggup membalas, doakan. Mudah-mudahan saudara yang memberi diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.